Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya? Bertemu lagi sama aku, tak lain dan tak bukan Safana dan Naniro. Kali ini di mata kuliah public speaking. Mungkin pertemuan kalau gak salah ke-12 atau 13 ya teman-teman ya. Nah kali ini teman-teman aku bakal ngebahas kayak kemarin lagi. Kemarin itu aku baru ngebahas tentang demam panggung yang baru segelintiran lah. Nah kali ini aku bakal ngebahas tentang tips dan dampak negatif dari demam panggung. Nah, buat teman-teman yang suka tampil, apalagi mahasiswa KPI nih ya, Komunikasi dan Penyiaran Islam, aku yakin banget sih pasti ada aja ya dari kalian rasanya demam panggung. Maksudnya itu bukan demam panggung saat pentas gitu ya teman-teman ya, yang benar-benar panggung luas gitu ya, yang banyak ada auninya atau gimana. Nah di sini tuh maksudnya itu teman-teman ya, depan panggung itu ya kalian adanya kecemasan ketika kalian ingin tampil gitu. Entah itu kalian ingin tampil karena akan adanya lomba, entah itu kalian akan tampil untuk berdiskusi saja seperti dalam kelas gitu ya, diskusi kelompok biasa, presentasi gitu ya. Entah itu apapun ketika kita melakukan public speaking gitu ya teman-teman ya, bukan hanya semena-mena kita maju ke depan menjadi patung gak gitu ya. Jadi di sini tuh maksud demam panggung di sini itu teman-teman, seseorang yang mana benar-benar merasakan kecemasan atau kekhawatiran ketika ia akan tampil untuk berbicara di depan halayak gitu, di depan hadirin teman-teman ya. Ya itu banyak jenisnya. Kalau misalkan hadirinnya entah itu dosen gitu ya, entah itu teman-teman kita sebaya atau masyarakat luas gitu teman-teman ya. Aku yakin banget sih teman-teman Komunikasi dan Penyiaran Islam ini pasti pernah dapat tugas untuk berdakwah atau ya seperti kayak ceramah kayak gitu, aku yakin sih. Terus lagi apalagi ini buat kelas aku terutama public speaking ya, mungkin udah banyak orang yang sudah di absen langsung, absen acak gitu oleh Bapak dosen Pak Adi untuk tampil gitu ya, menyalurkan bakatnya gitu melalui kelas public speaking ini gitu, kelas peminatan ini. Nah teman-teman ya, jadi aku yakin banget nih teman-teman, aku sendiri dan aku sendiri juga sih sebenarnya masih merasakan demam panggung. Nah teman-teman aku bakal ngasih tips. Ini tips dari aku pribadi ya, kalau misalnya aku lagi cemas atau lagi khawatir gitu ketika aku ingin tampil gitu teman-teman ya. Nah yang pertama yaitu ketika aku akan tampil gitu ya, entah itu aku presentasi atau aku tampil akan public speaking biasa aja gitu ya, yang mingguan 3 orang itu di kelas aku public speaking teman-teman ya. Nah aku itu jangan sampai megang gadget dulu, gadget ya, HP lah, HP gitu ya teman-teman ya. Enggak, menurut aku tuh ya ketika kita memegang HP gitu ya, boleh sih sesekali, cuma jangan sampai kita melupakan materi kita yang sudah kita siapkan. Aku yakin banget sih buat teman-teman yang akan tampil gitu pasti sebelumnya akan menyiapkan materi gitu ya, menyiapkan diri juga. Nah teman-teman, sia-sia nggak sih menurut aku kalau misalkan kita udah banyak persiapan tapi kita main di jet? Nah apalagi yang lebih membuat khawatirnya itu ya menurut aku, ketika kita misalkan main ini HP gitu ya, ketika kita akan tampil. Nah selalu ada aja kabar yang kita tidak mau gitu ya. Seperti aku contoh pernah waktu itu ini di luar kelas public speaking ya teman-teman ya. Aku pernah waktu itu ingin mengikuti lomba pidato kayak gitu ya teman-teman. Nah aku udah nyiapin banget nih, aku udah latihan gitu sama guru aku juga gitu, ada pembimbingnya juga ya. Aku sudah hafal, intinya aku udah siap banget nih tampil, aku udah percaya diri banget gitu ya, mental juga aku udah wah 100% lah, mantap. Nah ketika aku menunggu antrian nih, aku bakal tampil gitu ya, aku main HP gitu. Nah pas giliran 1 orang lagi apa 2 orang lagi aku lupa ya, nah aku itu akan tampil gitu ya, aku itu mendapatkan kabar gitu, chat dari teman-teman aku yang gak enak gitu ya. Ya intinya
membuat aku itu langsung overthinking gitu ya. Aku langsung kepikiran, aku langsung gagal fokus. Nah, pas aku ngerasa aku udah overthinking gitu ya, cemas gitu gara-gara dapat pesan, ya intinya pesan yang aku nggak mau baca, pesan yang nggak mau aku tahu gitu. Tiba-tiba aku saking keasikan main HP, aku chattingan sama teman-teman di grup atau gimana ya, intinya aku di situ aku langsung bete gitu ya. Gengsi pasti tahu sih rasanya bad mood itu kayak gimana gitu, ngancurin banget. Nah, pas aku tampil tuh itu mood sumpah itu momen yang gak mau aku ulang lagi di situ. Makanya dari situ aku ngambil pelajaran, aku nggak mau lagi kalau misalkan kalau aku tampil itu nggak mau aku terlalu main HP gitu ya, apalagi chattingan. Intinya teman-teman ya, menurut aku pribadi tuh kamu selesaikan dulu yang sudah ada di depan mata kamu gitu ya, jika kamu mampu gitu ya. Karena aku juga pernah mendapatkan kasus gitu ya, ada kakak kelas aku gitu ya, dia ingin mengikuti lomba juga gitu ya. Ketika dia ingin tampil, dia main HP gitu ya, ternyata dia dapat kabar bahwa kakaknya itu meninggal. Dia kepikiran, dia antara nih aku harus lanjut lomba apa aku harus pulang gitu, gimana. Kalau misalnya menurut aku pribadi gitu ya, dan aku dapet arahan juga dari kakak kelas aku itu tersebut gitu, bahwa beliau itu aku harus menyelesaikan apa yang sudah aku siapkan dulu nih, yang sudah ada di depan mata. Nah, di situ aku terinspirasi juga teman-teman, dan aku juga mengalami itu, ternyata penting. Nah, selanjutnya yang kedua tips dari aku yaitu selalu membawa kertas kecil kayak gini. Iya, entah itu misalkan kosongan aja gitu kayak gini, entah itu ada tulisan ngambil poin-poinnya aja. Sekalipun presentasi di kelas ada PowerPoint gitu ya, PPT gitulah di Infocus, aku tetap selalu ada aja yang membawa ini kertas lipat kecil kayak gini. Untuk apa? Untuk kayak menurut aku tuh kayak ini untuk pegangan aku biar nggak tremor. Teman-teman tahu nggak tremor, kayak deg-degan gitu ya, biar aku itu nggak terlihat aku kaku gitu ya. Sebenarnya memang sepertinya kayak masih kaku aja, cuma ini solusi buat aku pribadi sih ya. Nah, karena aku sudah 2 kali tampil di mata kuliah penulisan berita dan artikel, aku selalu membawa kertas sih teman-teman. Nah, kita langsung aja ya masuk ke pembahasan setelah tips dari aku pribadi nih ya, bahwa dampak negatif nih aku sudah nulis poin-poin seperti ini gitu ya. Yang pertama yaitu hilangnya konsentrasi itu menjadi terganggu teman-teman. Tentunya kalau misalkan kita ya misalkan terlalu mencemas, terlalu khawatir, terus terlalu dagdikduk gitu saat kita tampil, kadang kefokusan kita itu bisa hilang teman-teman ya. Terus selanjutnya yaitu hilangnya ini kepercayaan diri. Tentu sih teman-teman ya, saking kita gagal fokus gitu ya, saking kita ada hal yang bikin kita bete ketika kita ingin tampil, atau enggak ada hal yang bikin kita overthinking yang tadi aku ceritain, itu bisa banget sih ngehilangin kepercayaan diri kita yang telah kita siapkan gitu. Mental kita yang telah kita siapkan itu bisa banget langsung anjlok, hilang gitu teman-teman ya. Terus kualitas tampil juga bisa menurun teman-teman. Hati-hati, ini harus dijaga banget teman-teman ya. Terus adanya dampak negatifnya yaitu hilangnya peluang. Entah itu peluang kita akan tampil lagi menjadi yang lebih baik, atau entah itu peluang hilangnya kesempatan untuk kita menjadi lebih baik gitu ya, atau enggak peluang untuk kita menjadi presentator yang lebih baik gitu. Jadi teman-teman ya, maksud di sini tuh bukan kalau misalnya kita gagal sekali kita kehilangan peluang itu, kehilangan kesempatan itu, enggak ya teman-teman ya. Tapi tetap kita harus belajar terus. Jangan sampai kita kapok sama pembelajaran itu, karena belajar itu nggak ada habisnya teman-teman ya, apalagi tentang public speaking nih. Oke, saya Savana Dananilo, mungkin cukup sekian dari sini. Kita bakal ngebahas apa lagi ya besok, maksudnya minggu depan. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.